Tahukah Anda, ada satu kesalahan saat berwudu yang dianggap sepele oleh banyak orang, padahal Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras tentang hal ini. Yang lebih mengejutkan, sebagian kaum muslimin melakukannya hampir setiap hari tanpa sadar. Mereka merasa sudah berwudu dengan benar, lalu berdiri menghadap Allah dalam sholat, namun ternyata ada bagian penting yang terlewat. Bayangkan jika selama bertahun-tahun kita menjaga sholat 5 waktu, rajin ke masjid, bahkan berusaha menjadi hamba yang taat, tetapi ada kesalahan dalam wudu yang terus berulang tanpa pernah kita sadari. Dalam video ini kita akan membahas 10 kesalahan dalam berwudu yang sering dilakukan oleh umat Islam. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terlihat kecil, tetapi bisa berdampak besar terhadap kualitas ibadah kita. Saksikanlah sampai selesai, karena salah satu kesalahan ini mungkin pernah atau bahkan masih sering Anda lakukan hingga detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami, ampunilah dosa-dosa kami, kuatkan iman kami, mudahkan segala urusan kami, lindungilah keluarga kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan membawa kalimat La ilaha illallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang sering kita lakukan setiap hari adalah wudu. Karena sering dilakukan, tidak sedikit orang yang akhirnya menganggapnya sebagai rutinitas biasa. Padahal dalam pandangan Islam, wudu memiliki kedudukan yang sangat agung. Wudu bukan sekedar membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wudu adalah mempersiapkan seorang hamba sebelum berdiri menghadap Rabb semesta alam. Wudu adalah proses penyucian lahir yang mengantarkan kita kepada kebersihan batin. Wudu adalah gerbang menuju sholat, dan jika gerbangnya bermasalah, maka perjalanan setelahnya pun akan ikut bermasalah. Karena itulah, setiap muslim wajib memahami tata cara wudu yang benar, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, La tuqbalu sholatun bighairi tuhurin, yang artinya adalah sholat tidak akan diterima tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Betapa pentingnya wudu dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah ibadah yang paling utama setelah syahadat. Namun sholat yang dilakukan tanpa kesucian yang benar tidak akan diterima. Maka perbaiki wudu berarti memperbaiki fondasi ibadah kita. Sekarang mari kita bahas satu persatu kesalahan yang sering terjadi saat berwudu. Kesalahan pertama, tidak memulai dengan bismillah. Banyak orang langsung membasuh tangan atau wajah tanpa mengingat Allah terlebih dahulu. Padahal memulai wudu dengan membaca bismillah merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, La wudu'ah liman lam yadhkurismallahi alaihi.
Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika memulainya. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai tingkat keabsahan hadis ini, mayoritas menjelaskan bahwa membaca bismillah merupakan bagian penting yang menyempurnakan wudhu seorang muslim. Kesalahan kedua, tidak meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Kesalahan ini sering terjadi karena terburu-buru. Air hanya mengenai sebagian anggota tubuh, sementara ada bagian lain yang tetap kering. Padahal Allah memerintahkan agar anggota wudhu dibasuh dengan sempurna. Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan sangat keras ketika melihat bagian kaki yang tidak terkena air. Beliau bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa seriusnya masalah ini. Hanya karena ada bagian kecil yang tidak terkena air, seseorang mendapatkan peringatan yang sangat keras. Kesalahan ketiga, membasuh lebih dari 3 kali. Sebagian orang merasa belum yakin sehingga terus mengulang cucian. Ada yang mencuci wajah 4 kali, 5 kali, dan bahkan lebih. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat jelas. Beliau membasuh anggota wudhu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tidak lebih dari itu. Ketika seseorang terus mengulang karena rasa ragu yang berlebihan, seringkali itu merupakan pintu masuk was-was yang berasal dari setan. Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Kesalahan keempat, boros dalam menggunakan air. Saat keran terbuka lebar tanpa kebutuhan, terkadang banyak air yang terbuang sia-sia. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan dan tidak menyukai pemborosan. Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak berlebihan menggunakan air meskipun berada di sungai yang mengalir deras. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim diajarkan hidup penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian kesalahan kelima, berzikir atau menyebut nama Allah di tempat yang tidak pantas. Sebagian orang tidak memahami adab ketika berada di dalam toilet atau di tempat yang digunakan untuk buang hajat. Dalam keadaan tersebut, seorang muslim dianjurkan menjaga kehormatan nama Allah dan menghindari ucapan zikir yang tidak diperlukan. Hal ini termasuk bagian dari adab yang diajarkan para ulama berdasarkan berbagai riwayat yang telah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menjaga kehormatan nama Allah. Kemudian kesalahan keenam adalah melakukan istinja setelah kentut. Masih ada sebagian orang yang mengira bahwa setiap kali kentut harus mencuci dubur, padahal yang diwajibkan setelah kentut adalah memperbaharui wudhu. Istinja diwajibkan setelah keluarnya najis, seperti buang air kecil atau buang air besar. Sedangkan kentut tidak mewajibkan istinja. Kesalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara pembatal wudhu dan sebab diwajibkannya istinja. Kemudian kesalahan ketujuh, tidur lelap lalu langsung sholat tanpa berwudhu lagi. Sering terjadi ketika seseorang menunggu sholat berjamaah. Ia tertidur cukup lama, lalu ketika iqomah dikumandangkan langsung berdiri untuk sholat. Padahal jika tidurnya sampai menghilangkan kesadaran, maka ia wajib memperbaharui wudhunya
karena tidur yang lelap termasuk salah satu hal yang dapat membatalkan wudu. Sementara kantuk ringan yang tidak menghilangkan kesadaran tidaklah membatalkan wudu. Kemudian kesalahan ke-8, meninggalkan istinsyak dan istinsar. Banyak orang hanya membasuh wajah tanpa menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Padahal amalan ini termasuk bagian penting dari kesempurnaan wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'a falyastanshik." Barang siapa berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung. Hadis riwayat Bukhari. Amalan ini bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga membantu menjaga kebersihan. Kemudian kesalahan ke-9, menganggap mengusap leher sebagai sunnah dari wudu. Masih banyak orang yang melakukan kebiasaan ini karena mengikuti tradisi yang berkembang di masyarakat, padahal tidak terdapat hadis sahih yang menjelaskan bahwa mengusap leher merupakan bagian dari sunnah wudu. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa amalan tersebut tidak perlu dilakukan. Ibadah terbaik adalah ibadah yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesalahan ke-10, membaca doa khusus pada setiap anggota wudu. Sebagian orang membaca doa tertentu ketika membasuh wajah, tangan, kepala, ataupun kaki. Padahal tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan adanya doa-doa khusus tersebut. Yang diajarkan adalah membaca bismillah di awal dan membaca doa setelah selesai berwudu. Di antaranya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Saudaraku, ada seorang jemaah yang telah bertahun-tahun menjaga sholat berjamaah di masjid. Ia dikenal rajin dan disiplin. Namun suatu hari saat mengikuti kajian fikih, ia baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun ada bagian tumit yang sering tidak terkena air ketika berwudu. Ia terkejut, bahkan ia menangis, bukan karena merasa amalnya sia-sia, tetapi karena takut jika selama ini ibadahnya belum dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sejak hari itu, ia mulai memperbaiki wudunya. Ia melakukannya dengan perlahan. Ia memastikan setiap anggota tubuh terkena air, dan ia berkata, ternyata memperbaiki ibadah bukan hanya soal memperbanyak amal, tetapi juga memastikan amal itu benar. Betapa banyak di antara kita yang mungkin berada dalam keadaan yang sama, bukan sengaja melakukan kesalahan, bukan pula karena ingin menentang syariat, tetapi karena belum mengetahui ilmunya. Karena itulah belajar agama adalah kebutuhan sepanjang hayat. Saudaraku, jika hari ini kita mengetahui ada kesalahan dalam wudhu kita, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang berbahaya bukanlah kesalahan yang disadari lalu diperbaiki. Yang berbahaya adalah kesalahan yang terus dilakukan karena enggan belajar. Hari ini Allah mempertemukan kita dengan ilmu ini. Hari ini Allah membuka mata kita. Hari ini Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Mungkin selama ini kita mengira masalah terbesar adalah kurangnya rezeki,
Padahal bisa jadi yang perlu kita perbaiki adalah kualitas ibadah kita. Mungkin selama ini kita sibuk meminta dikabulkan doa, padahal Allah sedang menunggu kesungguhan kita dalam memperbaiki amal kita. Bayangkan ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada harta yang menemani, tidak ada jabatan yang membela, tidak ada popularitas yang menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah amal, salat yang kita kerjakan, sujud yang pernah kita lakukan, dan wudhu yang menjadi pintu masuk semua ibadah itu. Maka jangan pernah meremehkan wudhu, karena sesuatu yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Mungkin hanya beberapa tetes air, mungkin hanya beberapa menit sebelum sholat, tetapi dari situlah dimulai perjalanan seorang hamba menuju ridho Tuhannya. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, setelah mengetahui berbagai kesalahan dalam berwudu yang sering terjadi, semoga kita semua dapat lebih berhati-hati dalam menjaga kesucian sebelum menghadap Allah. Karena sesungguhnya memperbaiki ibadah tidak selalu dimulai dari amalan yang besar. Terkadang Allah mengajarkan kita untuk memperbaiki hal-hal yang paling mendasar terlebih dahulu, dan wudhu adalah salah satunya. Jangan biarkan kesalahan yang sama terus berulang setelah kita mengetahui ilmunya. Mari mulai hari ini, detik ini juga, kita periksa kembali tata cara wudhu kita. Ajarkan kepada keluarga, pasangan, dan anak-anak serta orang-orang yang kita cintai. Karena bisa jadi satu ilmu yang kita sebarkan menjadi sebab kebaikan yang terus mengalir meskipun usia kita telah berakhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian Islam inspiratif lainnya dari Serambi Surga. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, bimbing aku untuk menyempurnakan wudhuku dan ibadahku." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, melapangkan rizki kita, menjaga keluarga kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh di surganya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.